Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kalian sehat walafiat dan selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kawan-kawan? Eh, Semoga kalian sehat. Dan kali ini bertemu lagi bersama Kakak di channel Kakak. Kakak akan membahas terkait dengan masalah pertidaksamaan nasional dan irasional linear. Ini lanjutan dari video kita yang judulnya pertidaksamaan nilai mutlak ya. Ini lanjutannya. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran kali ini, marilah kita berdoa dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kakak ajarkan bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, setelah mengikuti pelajaran, kakak harap kalian dapat menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Nah, jadi langsung saja tanpa basa-basi kakak langsung membahas terkait dengan pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan pasti sudah tahu kan, tandanya plus, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Lalu rasional, rasional ini apa? Rasional itu adalah sebuah bilangan, misalkan 2/3. Nah, ini adalah bilangan rasional ya. Jadi pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan suatu fungsi pertidaksamaan yang memuat fungsi atau bilangan rasional atau bilangan pecahan. Nah, pertidaksamaan nasional memiliki bentuk umum. Nah, misalkan UX per VX kurang dari 0, lebih dari 0, lebih dari kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. UX dan VX ini fungsinya, fungsi X yang U dan fungsi X yang V dapat bentuk fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi polinom. Dan kakak akan mempelajari, mengajarkan kepada kalian mengenai fungsi linear saja ya. Nanti kalau yang kuadrat ini atau yang ini nanti di pertemuan selanjutnya. Contohnya tadi misalkan ini bisa UX misalkan 2x plus 3 misalkan per 2x 2x kurang dari 0. Nah, itu sudah termasuk pertidaksamaan rasional karena fungsinya berbentuk pecahan. Oke. Lanjut. Nah, ini ada cara penyelesaian pertidaksamaan rasional. Yang pertama, jadikan dulu ruas katanya itu harus 0 supaya lebih mudah menyelesaikan pertidaksamaannya. 2. Carilah pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Jadi nanti ada kakak contohkan. 3. Buatlah garis bilangan. Ingat masih garis bilangan yang seperti di video sebelumnya terkait dengan pertidaksamaan nilai mutlak, yang mana kita menentukan tanda dari 3 wilayah, apakah itu plus atau minus. Langsung kita masuk ke soal pertidaksamaan rasional. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2x kurang 1 per X kurang 3 kurang dari 1 dengan syarat X tidak sama dengan 3. Jadi X itu tidak boleh sama dengan 3 karena kalau kita masukkan 3 sini maka akan menghasilkan 2 kali 3 6 kurang 1 5, 3 kurang 3 maka ini hasilnya tidak terdefinisi. Jadi tidak ada ya, ini tidak ada hasil. Makanya syaratnya X tidak boleh sama dengan 3. Nah, ini ada penyelesaian. Tahap pertama, kita harus ruas kanankan ini supaya menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita pindahkan ruas saja. Atau kita kurangkan dengan 1 kedua belah ruas. Ini kurang 1, ini kurang 1, 0. Seterusnya ini kurang 1. Jadi kan dapatnya 2x kurang 1 per x kurang 3 kurang 1 kurang dari 0. Nah, sudah. Terus bagaimana kita mengurangkan supaya pecahan dan bilangan biasa ini dapat dioperasikan? Ya, caranya dengan memanipulasi si 1 dengan cara mengubahnya ke bentuk pecahan juga. Bagaimana caranya? Kita samakan penyebutnya.
penyebut yang di sini kan X kurang 3. Jadi kita samakan saja penyebutnya. X kurang 3 per X kurang 3. Kalau ini kan kalau dibagikan X kurang 3 per X kurang 3 itu sama dengan 1. Maka kita manipulasi seperti ini. Nah, lalu ini bisa dikurangkan atau bisa dioperasikan. X kurang 3 di bawahnya tetap. Kan penyebut selalu kalau dikurangkan atau dioperasikan pasti tetap sama penyebutnya. Atasnya 2X, kita samakan penyebut 2X kurang X, X min 1 kurang min 3 sama dengan 2 plus 2. Jadi tahap pertama kita harus dapatkan seperti ini. X plus 2 per X kurang 3 kurang dari 0. Nah, sudah tahap pertama. Terus tahap kedua ini kan kita memisahkan pembilang dan penyebutnya itu 0. Tadi kan pembilangnya X plus 2, penyebutnya kan X kurang 3 yang kita dapatkan. Tadi kan kurang dari 0. Nah, kita harus memisahkan ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, pembilang penyebutnya. Jadi kan dapatnya untuk pembilang dari X itu sama dengan min 2, untuk penyebutnya X sama dengan 3. Dan jadi ini hasilnya untuk tahap 2. Tahap ketiga. Nah, tahap ketiga kakak sudah pernah ajarkan ini, tapi sebelum ini ada sedikit, ini ada tanda hitam, bulat hitam dan bulat putih. Nah, kenapa seperti ini? Tadi kan kalau nilai mutlak itu kan gampang saja, langsung kalau misalkan kita dapat kurang dari ini, langsung kita operasikan saja, tandanya sama. Misalkan soalnya seperti ini, tandanya pasti, jawabannya pasti seperti ini hasilnya, sama keduanya. Tapi untuk pertidaksamaan rasional, kita lihat persyaratannya dulu. Syaratnya, kalau misalkan bawahnya ini kan kita dapatkan bawahnya X kurang 3, X kurang 3. Jadi kan kita tidak boleh menghasilkan X nya itu sama dengan 3. Nah, karena tidak boleh sama dengan 3, maka kita bisa kita operasikan sini dengan bulat kosong. Kalau untuk di atas min 2, kalau kita masukkan min 2 di sini, min 2 kurang 3, min 2 kurang 3 kan min 5. Min 5 masih bisa dioperasikan atau masih ada ketidaksamaannya. Jadi kita buat sini bulat penuh. Ini menandakan bahwa min 2 ini termasuk di pertidaksamaan. Kalau min 3, kalau 3 ini bukan termasuk di pertidaksamaan dari soal. Makanya kita buat seperti ini. Terus kita mencari tanda plus minus dari 3 wilayah ini. Caranya sama. Kita misalkan mau mencari nilai tanda di tengah, tanda minus atau apakah minus atau plus di tengah. Kita misalkan, oh ini ada kan 0 berada di tengah nih. Kita coba 0 masukkan ke soal. X plus 2 per X min 3. Nah, X plus 2 per X min 3 kita masukkan 0. Kalau misalkan 0 plus 2 tadi, hasilnya plus. 0 kurang 3, maka hasilnya minus. Apabila kita bagi plus bagi minus, maka hasilnya minus. Jadi wilayah tengah bertanda minus. Nah, berarti kan tanda di tengah kan minus. Jadi sisanya di kanan kiri bertanda plus. Dan ini menunjukkan bahwa nilai persamaan-nya negatif. Kalau yang plus, nilai persamaan-nya kurang lebih dari 0. Kalau kurang tadi, kalau minus berarti
tandanya ketidaksamaannya kurang dari 0. Nah, karena nilai ketidaksamaan yang diminta adalah negatif atau kurang dari 0, maka HP-nya yang kita dapatkan X, karena dia berarah ke kanan, maka lebih dari 2. Tapi karena dia min 2 ini termasuk ke dalam ketidaksamaan, bisa termuat dalam sini, maka kita bisa masukkan sama dengan, jadi X lebih dari sama dengan 2, dan X karena 3 nya termasuk, berarti X nya berada di 2 sampai seterusnya. Jadi X kurang dari 3, maka hasilnya ini bisa digabung menjadi min 2, ini min 2 ya, min 2 kurang dari X kurang dari 3, min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Nah, ini adalah contoh dari ketidaksamaan rasional. Jadi ingat ya, tanda ini yang bulat hitam penuh dan bulat putih ini menandakan tidak ada sama dengannya. Kalau ini menandakan ada sama dengan, menandakan bahwa min 2 ini termasuk ke dalam ketidaksamaan, dan ini yang angka 3 tidak termasuk ke dalam ketidaksamaan. Terus kita masuk ke pertidaksamaan irasional. Nah, ini pertidaksamaan irasional ini sama saja seperti tadi, berarti artinya adalah pertidaksamaan irasional itu pertidaksamaan yang memuat bilangan atau fungsi irasional atau bentuk akar. Nah, ini bentuk akar ya. Kalau rasional kan bentuknya pecahan, kalau irasional bentuknya akar. Nah, langsung pertidaksamaan itu pertidaksamaan irasional ya. Ini irasional memiliki bentuk umum. Nah, akar kan di akar fx lebih dari gs atau sama ya dilihat lah. Nah, jadi dalam fx dan gx ini bisa berbentuk konstanta atau bilangan saja, misalnya 3, 4 dan seterusnya boleh. Fungsi linear misalkan 2x plus 3 atau semacamnya. Fungsi kuadrat x kuadrat plus berapa, setelah fungsi polinom itu lebih dari banyak kuadrat ya. Nah, oke. Jadi kakak akan membahas tentang fungsi linear dan konstanta saja. Langsung kita masuk ke contoh soal pertidaksamaan irasional. Tapi sebelum itu, ini ada cara penyelesaiannya. Cara menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, pertama lakukan syarat, yaitu setiap operasi itu mengandung X dalam akar lebih dari sama dengan 0. 2 kuadratkan kedua ruas, yang ketiga ruas kanan dijadikan 0, yang keempat bila mengandung operasi kuadrat maka difaktorkan. 5 tentukan harga 0 variabel X nya. Yang keenam masukkan harga 0 X serta syarat ke dalam garis bilangan. Yang ketujuh tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung masuk ke contohnya. Contoh pertidaksamaan, tentukan himpunan penyelesaian dari akar X kurang 5 kurang dari 3. Nah, yang pertama kita harus melakukan syaratnya dulu. Lakukan syarat. Syaratnya kan fx ini yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Maka x kurang 5 ini lebih dari sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan saja min 5-nya ke sisi kanan. Maka x lebih dari sama dengan 5. Lalu sudah dapat syaratnya. Lalu kita soal ini kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi kan kuadrat x, akar x kurang 5 kuadrat kurang dari 3 kuadrat. Akar bertemu dengan kuadrat maka akan habis ya. Jadi tinggal sisa x kurang 5
3 pangkat 2 9. X kurang 5 kurang dari 9. Ini agak ribet ya ini. Jadi simpelnya X kurang 5 kurang dari 9 itu langsung pindah teruskan saja 5-nya, min 5-nya. Min 5 pindah ke sini. Jadi 9 tambah di maka X kurang dari 14. Dah, gampang ini. Nah, ini kan sudah dapat kita nih. X kurang 14 dan X lebih dari sama dengan 5. Maka lalu tentukan harga nolnya. Harga nol sama seperti sebelumnya. Kayak misalkan lo sudah 5, X nya 5, dan tentukan saja sini langsung X sama dengan 14. Nah, setelah dapat ini, lalu kita bisa membuat garis bilangannya. Masukkan ke garis bilangan. Nah, di sini kan 4. Di sini 5 yang lebih kecil. Dan di sini 14. Nah, kita lihat dari syarat kita sudah dapat X lebih dari sama dengan 5. Lebih dari sama dengan 5 berarti kan kalau sama dengan tadi kan dia mempunyai bulatan yang penuh ya, karena 5-nya termasuk ke dalam ketidaksamaan mengarah ke kanan seterusnya. Berarti wilayahnya dari 5 sampai seterusnya. Kalau X tadi lebih dari 5 sama dengan 5. Terus untuk X kurang dari 14 kan langsung saja kurang dari berarti wilayahnya ke kiri. Ini X kurang dari 14. Nah, ingat bulatannya cuma bulat putih kosong. Ini menandakan 14-nya tidak termasuk dalam ketidaksamaannya, tapi yang kurang dari 14 termasuk ke dalam solusi HP ketidaksamaannya. Jadi berarti tinggal kita cocokkan yang mengenai wilayah ini ada di tengah kan. Nah, kalau di tengah berarti solusi yang kita dapat pastinya 5 kurang dari sama dengan X berarti kurang dari 14. Nah, itu ini termasuk masih termasuk yang gampang ya. Mudahan kalian paham, dan sampai sini saja kakak jelaskan. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan, bisa tanyakan pada kakak nantinya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kakak tutup, marilah kita berdoa dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian bisa dapat memahami dan mempelajari dan bisa menentukan penyelesaiannya. Nanti ada kakak beri soal pada kalian. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.